Itu ada perbedaan ya, apakah kalau kita mau bacakan Al-Quran atau melakukan amal saleh itu bisa sampai kepada mayat atau tidak. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i bisa sampai, bisa sampai. Jadi kalau antum mengikuti Imam Syafi'i, insya Allah boleh. Nah, tapi kalau ada mazhab-mazhab yang lain, di antaranya Al-Hambali, beliau berkata itu tidak akan sampai, yang sampai hanya qada. Saat kita mau puasa, bisa puasa untuk mayit, kita qada sesuatu untuk mayit yang belum sempat dia lakukan saat dia di dunia, haji bisa sampai ke mayit. Nah, jadi itu yang disebut di dalam hadis-hadis itu boleh kita qada, tapi yang lain qada untuk mayit maksud saya. Tapi yang lain tidak boleh. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan sampai kepada mayit karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka memiliki dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam ini atau manusia ini sudah meninggal, maka amalnya sudah putus kecuali dari tiga, sedekah jariyah. Yang kedua, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan dia. Yang ketiga adalah ilmu yuntafa'u bih. Dia pernah menyampaikan ilmu bermanfaat kepada muridnya, muridnya juga sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, itu termasuk mungkin yang tidak akan terputus. Selain itu akan terputus. Ini menurut Imam Al-Hambali tidak akan sampai. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau kita mau mengikuti Imam Syafi'i, maka insya Allah akan sampai semua amal-amal saleh. Tinggal kita berniat, ya Allah, saya kirim ini pahala surat Al-Fatihah yang saya bacakan sekarang, untuk pahalanya untuk mayit fulan bin fulan, entah itu ayah kita, ibu kita. Tapi kita lebih bagus daripada kita melakukan ibadah yang khilafiyah, kita melakukan ibadah yang bisa sampai kepada mayit itu secara kesepakatan, yaitu sedekah. Sedekah. Kita bisa sedekah untuk mayit. Kita bisa mewakafkan rumah buat mayit. Bisa jadi ayah kita sudah meninggal dunia, bapak kita sudah meninggal dunia, ya udah saya sumur ini diwakafkan pahalanya buat ayah saya. Ayah saya sudah memberikan warisan kepada saya, sudah jutaan. Masa saya tidak ingin memberikan kepada dia pahala? Nah, ya udah saya wakafkan buat dia rumah ini buat miskin dan fakir. Saya wakafkan buat beliau sumur ini. Saya wakafkan buat beliau masjid ini. Nah, yang sepakat oleh ulama itu adalah zakat dan bukan zakat, sedekah dan infak. Tapi ibadah-ibadah yang lain masih ada khilafiyah ya. Nah, oleh karena itu kita sampaikan kepada orang-orang yang meninggal yang kita sayangi, bisa jadi itu pasangan kita. Nah, bisa jadi itu keluarga akrab kita, papa, ibu, anak. Kita tanda sayang kepada mereka. Kita berusaha untuk memberikan kepada mereka pahala setelah mereka meninggal. Karena orang yang meninggal dunia itu berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke dunia 1 detik aja, 1 detik. Kembali 1 detik supaya mengucapkan subhanallah. Supaya mengucapkan la ilaha illallah 1 kali. Supaya dia dapat pahalanya. Nah, pasti dia akan sangat bahagia. Sangat bahagia. Kalau kita kirim doa, kalau kita kirim sedekah untuk orang yang mayit, itu dia akan sangat bahagia. Bahkan nama kita akan sampai kepada dia. Maka ini pahalanya luar biasa, Masya